Halo pemirsa Auto Driver. Di Indonesia, Audi memang tidak sepopuler BMW atau Mercedes-Benz di pasar premium. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa membuat produk yang bagus. Sekarang, kami sudah membawa sebuah unit Q3, yaitu SUV termungil dari Audi saat ini, yang di pasar akan head-to-head dengan BMW X1 dan Mercedes-Benz GL A-Class. Kita lihat apakah mobil ini memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memancing minat konsumen di pasar premium. Dibandingkan sebelum facelift, sekarang Audi Q3 memiliki desain lampu yang baru, terutama di klaster-klaster dalamnya. DRL-nya juga baru, lebih cantik sekarang. Kemudian grillnya, single frame dari Audi yang merupakan kebanggaan mereka, sekarang disebut sebagai 3D grill. 3D itu artinya dia menonjol juga, tidak hanya datar. Dan ini dilengkapi dengan aksen aluminium chrome yang dia bisa merefleksikan bayangan tapi tidak sampai terlalu ngejreng. Jadi dia ada dove-nya sedikit tapi Anda masih bisa melihat refleksi. Terlihat cukup mahal. Kemudian desain bumpernya semua berubah. Mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan Q3 sebelumnya, tapi perubahan ini kalau dibandingkan dengan sebelum facelift memang terlihat membuat mobil jadi semakin modern. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Q3 ini tetap menjadi yang termanis di antara rival-rivalnya yang dinilai lebih maco penampilannya daripada Q3. Sebelum facelift, Q3 memiliki dua varian mesin, yaitu 1400 cc 1.4 TFSI dan 2000 cc 2.0 TFSI. Namun setelah facelift, versi 2.0 TFSI tidak dilanjutkan dijual di Indonesia dan sekarang kita hanya memiliki unit mesin ini 1.4 TFSI yang sebenarnya ini sama dengan yang digunakan di VW Golf dan VW Tiguan. Mesin ini bertenaga 150 HP dengan torsi 250 Nm dan didapat dari kapasitas yang ringkas, walaupun memang mesin ini dilengkapi dengan turbo. Jadi seharusnya akselerasinya baik serta konsumsi bahan bakarnya juga minimal. Kemudian mesin ini juga menyalurkan tenaganya melalui transmisi dual clutch alias kopling ganda 6 speed yang itu juga seharusnya membuat penyaluran tenaga halus dan tanpa jeda. Sama seperti rivalnya, Audi Q3 ini mengambil basis dari hatchback-nya yaitu Audi A3. Kebetulan sasisnya sama-sama berkode MQB yang juga digunakan oleh VW Golf. BMW X1 sendiri juga mengambil basis dari seri 1, kemudian Mercedes-Benz GL A-Class itu mengambil basis dari A-Class. Tapi dari ketiganya memang BMW X1 lah yang terlihat seperti SUV yang sebenarnya, sedangkan Mercedes-Benz dan Audi ini kelihatan memang seperti hatchback yang ditinggikan, tapi minimal dengan ground clearance yang sekitar 200 mm Anda cukup bisa melewati jalan-jalan yang bergelombang atau rusak. Memang dia belum quattro karena untuk pasar Indonesia hanya tersedia varian front wheel drive. Kalau dimasukkan quattro ke sini pasti akan lebih mahal harganya karena kita ada pajak tambahan untuk four wheel drive. Mobil ini saja bermesin 1400 cc itu harganya sudah 765 juta rupiah on the road. Memang kalau Anda datang ke dealer akan ada diskon sehingga Anda bisa expect untuk mendapatkan mobil ini membawa pulang ke rumah di kisaran 700 juta rupiah. Sekarang kita lihat bannya. Sepintas terlihat bahwa dindingnya ini cukup tebal padahal sebenarnya aspek rasionya rendah. Itu karena mobil ini tapaknya cukup lebar 235 mm dan aspek rasionya 50 dengan ring 18 inci. Walaupun aspek rasio 50, tapi karena dia tapaknya lebar sehingga memberikan ketebalan yang cukup di dindingnya sehingga Anda juga cukup aman ketika melewati jalan rusak atau bergelombang. Tapi dengan lebar yang mencapai 235 mm, pastilah ban ini juga akan memberikan cengkeraman yang sangat baik di jalan raya walaupun kalau dilihat kembangannya ini bukan buat off-road.
Berbeda dengan SUV lainnya, di bagian belakang Q3 memiliki atap yang lebih landai sehingga menimbulkan kesan yang lebih dinamis. Lampunya sendiri akan menyala khas Audi, yaitu dengan garis-garis LED yang cantik di malam hari, serta di bawah juga ada lampu dan reflektor yang ini mirip dengan kakaknya, yaitu Audi Q7. Lantas sekarang Audi memiliki cara penamaan baru di emblem belakangnya. Kalau dulu di dua angka di depan TFSI itu menunjukkan cc-nya, misalnya sebelumnya 1.4 TFSI artinya 1400 cc, sekarang mereka mengganti 2 digit itu untuk merefleksikan mesin ini setara dengan berapa cc. Kalau kita lihat di sini, sekarang dia memakai emblem 30 TFSI. Artinya Audi menganggap mobil ini setara dengan 3000 cc. Kelihatannya itu sangat optimistik karena mesinnya hanya 1400 cc, oke dia dengan turbo, namun tenaganya juga hanya 150 HP, 250 Nm, kayaknya terlalu kecil untuk 3000 cc. Kalau mereka menempatkan 20 TFSI mungkin masih lebih masuk akal di sini, jadi jangan terlalu tertipu karena angka 30 ini adalah angka yang terlalu optimis untuk tenaga mobil ini. Setelah melakukan facelift, Q3 sekarang memiliki partisi di belakangnya untuk membuat Anda bisa privasinya lebih terjaga, terutama kalau ada barang-barang berharga yang disimpan belakang. Namun partisi ini juga memang bisa dilepas dengan mudah. Penyimpanan bagasinya sendiri memang tidak terlalu besar dibandingkan rivalnya karena dia masih memiliki ban serep. Berbeda dengan Mercedes-Benz dan BMW yang sudah menggunakan run flat tire. Namun Anda bisa lihat attention to detailnya, seperti alat-alat untuk mengganti ban ada di sebelah kanan, diletakkan secara rapi. Kemudian juga ada pengikat buat tali. Yang menarik juga di sini ada gantungan untuk kalau Anda membawa barang-barang yang dengan kantong plastik. Namun ini memiliki kegunaan lain adalah ketika Anda mau mengganti ban, maka Anda bisa gunakan ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan untuk mengganjal. Nah, jadi sangat mudah pada saat mau mengganti ban. Bannya sendiri temporary, dia 18 inci memang diameternya, namun masih bersifat temporary sehingga tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Minimal Anda memiliki ban serep. Kemudian kalau Anda merasa kapasitas dari bagasinya masih kurang, maka Anda bisa dengan mudah melipat bangku di depannya. Tidak terlalu rata 100%, tapi ini akan memperbesar jumlah barang yang bisa dibawa oleh bagasinya. Oke, kita masuk ke dalamnya. Dia itu sebenarnya menggunakan smart keyless entry, jadi Anda tinggal kantungi kunci saja dan Anda bisa tinggal sentuh tuas untuk membuka pintu. Tapi bentuk kuncinya sendiri masih kunci zaman dulu ini seperti Audi A4 generasi B7 10 tahun yang lalu itu sudah memakai kunci model ini. Jadi sebenarnya ini kunci yang tidak lazim untuk sebuah sistem smart keyless, tapi oke lah, bukan hal yang terlalu penting. Ada orang yang bilang bahwa Audi Q3 ini seperti Tiguan sebenarnya. Jadi kenapa membayar lebih mahal untuk membeli mobil yang sebenarnya basisnya sama dengan Tiguan? Iya, dia basisnya sama dengan Tiguan, dia mesinnya juga sama, tenaganya juga sama. Tapi ketika Anda masuk ke interiornya, baru Anda tahu beda dari mobil ini adalah dirasa dari premiumnya. Memang VW juga termasuk salah satu merek premium, tapi Audi adalah merek yang lebih premium lagi dari VW, walaupun satu grup. Anda bisa lihat pemilihan materialnya, material empuk sampai di seluruh bagian dashboard membuat Anda memang serasa benar-benar berada di sebuah mobil premium. Tapi memang Audi ada sedikit masalah di ketahanan dari interior. Memang ini bahannya halus semua, tapi kami tidak tahu apakah jika terkena kuku semua, apakah bisa lecet. Kayaknya sih mungkin iya ya, waktu yang bisa menjawab ini. Cuman kalau dilihat sekilas dari materialnya iya. Oke, balik lagi apa saja yang ada di interior. Kita nyalakan mesin dulu.
Menyalakannya ada tombol start stop di sini. AC-nya digital, dual zone kanan dan kiri. Kemudian tuas untuk memutarnya juga rasanya berbeda. Dia bukan diputar, dia hanya diklik-klik ke kiri, klik-klik ke kanan. Kemudian dia sudah memakai rem parkir elektrik dan ada auto hold. Artinya nanti di kemacetan Anda tidak perlu menginjak rem terus, Anda tinggal lepas rem karena dia akan menjaga rem tetap mengunci pada saat mobil berhenti. Posisi mengemudi dia sedikit berbeda dari rivalnya seperti BMW X1 atau Mercedes-Benz GLA Class. Mercy atau BMW itu posisi duduknya bisa lebih rendah. Di sini posisi duduknya Anda lebih tinggi dan lebih terasa seperti SUV. Itu kembali lagi ke masalah preferensi mana yang Anda suka. Tapi memang kalau mau relax, X1 atau GLA Class itu memberikan posisi yang lebih relax. Ini posisinya lebih duduk. Sebenarnya bangkunya bisa lebih pendek, tapi sayangnya setirnya tidak bisa lebih pendek lagi. Karena bukan hanya setirnya, tutup dari instrumen ini, tudung dari instrumen ini juga tinggi. Meski demikian tidak ada komplain dengan posisi mengemudinya, tetap cukup rileks dan ergonomis. Mobil ini juga memiliki sistem Audi multimedia yang pengontrolannya ada di dashboard dan layarnya tersembunyi. Untuk membuka layar tersembunyi ini tidak ada motorik atau tidak ada motor elektronik yang membuka dari layarnya. Anda tinggal tekan secara manual, nanti akan terlihat di sini layarnya. Ada menu yang bisa dikendalikan dengan tombol ini. Sayangnya, sistem multimedia yang walaupun terlihat cantik dan canggih ini ternyata belum memiliki navigasi untuk di Indonesia, serta juga belum dilengkapi dengan display kamera mundur. Jadi mundur hanya dengan sensor biasa. Juga banyak tombol-tombol di setir untuk mengatur volume, kemudian ada cruise control, dan sayangnya tidak ada pedal shift. Untungnya transmisinya Anda bisa geser untuk melakukan perpindahan secara manual Tiptronic. Transmisinya sendiri ini namanya S-Tronic. S-Tronic itu kalau di Audi artinya transmisi yang dual clutch, kopling ganda. Kalau yang CVT multitronic. Untung dia memakai yang S-Tronic yang artinya lebih sigap perpindahannya dan lebih baik penyaluran tenaganya. Sekarang kita langsung berjalan saja untuk melihat seberapa asyik mobil ini dikendarai. Oh ya, satu lagi sebelum mulai berkendara saya mau menunjukkan betapa entengnya setir mobil ini. Ini mungkin adalah mobil dengan setir paling enteng yang pernah saya coba. Saya hanya pakai satu jari. Sangat mudah memutar setirnya, padahal kita lihat tadi bannya adalah 235 mm. Ini walaupun Anda bertenaga paling lemah sekalipun akan sangat mudah untuk membelokkan setir ini. Tapi biasanya setir yang enteng kayak gini karena electronic power steering biasanya feel-nya tidak begitu bagus di jalan, makanya nanti kita coba untuk berjalan.